Di video ini kita bakal membahas sistem mikrofon wireless dari Sony yang benar-benar wireless, alias bisa digunakan tanpa sama sekali penggunaan kabel. Kayak apa mikrofonnya? Walaupun kalian udah lihat ada di sebelah sini sebenarnya, tapi ya udah, kita akan bahas setelah bumper dulu, intro dulu, biar kalian nggak expect intro yang lama. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi maupun gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue pengen membahas sebuah wireless mic system dari Sony yang punya beberapa value unik, terutama untuk para user kamera Sony. Jadi buat kalian yang pakai kamera Sony, nggak boleh ketinggalan video yang satu ini. Jadi yang gue bahas kali ini adalah Sony ECM W2BT. Ya, memang nama yang perlu effort untuk diingat. Ini adalah sebuah sistem wireless mic atau wireless microphone dari Sony yang menggunakan sinyal Bluetooth untuk koneksinya. Untuk harga sendiri gue belum dapat info dia bakal dijual berapa di Indonesia terkhususnya, tapi di global itu pas gue lihat di site Sony-nya, website Sony Global, itu dijual seharga 229 US dollar. Yang mungkin di Indonesia itu harganya sekitar 3 jutaan nantinya. Mungkin. Gue nggak bisa mastiin ya, tapi ya itu kira-kira. Ya memang nggak termasuk ke dalam mikrofon yang cukup budget karena banyak opsi mic wireless yang ada di pasaran saat ini yang harganya murah-murah banget. Bahkan terbilang agak jauh dari yang opsi ini gitu kan. Tapi karena ini brand Sony, brand yang cukup major dengan beberapa fitur ekstra, gua rasa dia masih patut untuk dipertimbangkan juga. Oke, jadi pertama nilai jual terbesar dari mikrofon ini yang merupakan fitur eksklusif dari mic Sony adalah penggunaan multi-interface yang hanya bisa dimanfaatkan oleh kamera-kamera mirrorless Sony yang sudah mendukung multi-interface ini. Tapi nggak perlu khawatir karena kalau kalian pengguna kamera Sony, setahu gua rata-rata kamera Sony dari dulu udah mendukung fitur ini pada hot shoe mount-nya. Cuman buat ekstra amannya kalian bisa search dulu apakah kamera yang kalian gunakan itu bisa menggunakan multi-interface ini. Nah, fitur ini memungkinkan mic tersebut mengirimkan data suara melalui koneksi di hot shoe kameranya aja. Jadi nggak perlu buat menggunakan kabel audio jack atau kabel aux sama sekali buat konekin suara ke kameranya. Jadi pemasangannya kayak yang kalian lihat di sini aja, udah receiver ke hot shoe kamera tanpa perkabel-kabelan. Dan kita pun bisa menggunakan transmitternya ini tanpa mic clip on juga. Jadi di transmitternya ini dia udah memiliki built-in mic internal juga. Jadi kalau kalian mau simple, kalian bisa bawa sepaket transmitter dan receivernya ini aja yang udah compact banget. Belum lagi aksesoris tutupnya ini juga menarik banget karena menyatukan kedua device ini biar makin compact saat dibawa-bawa di tas kalian. Tapi untungnya mic ini nggak terlalu kaku juga, walaupun dia menggunakan multi-interface, kita masih punya fleksibilitas juga. Karena kalau kalian mau pakai kamera lain pun, itu dia masih menawarkan mic output ke kabel jack 3,5 mm, dan kalau kalian mau menggunakan mic lavalier pun untuk di transmitternya, itu si transmitternya juga masih punya input mic lewat jack 3,5 mm. Dan dia bisa dijepit aja di celana layaknya wireless mikrofon lainnya. Untuk fitur juga cukup komplit, transmitternya ini punya aksesoris bulu kucing yang bakal berguna banget kalau kalian lagi shoot di lokasi yang cukup berangin. Lalu ada settingan untuk mengurangi mic gain-nya juga, biar mencegah picking saat perekaman kalau talent kalian ngomongnya kadang agak gede gitu kan. Sorry kalau misalkan itu mengagetkan, tapi ya itu sedikit contoh aja. Nah, yang unik juga dan menurut gue bisa sangat kepake dalam workflow gue adalah adanya mic internal juga pada unit receivernya ini. Jadi nggak cuma di transmitternya doang yang bisa dipakai tanpa menggunakan clip-on, di receivernya juga ada mikrofon. Jadi kameramen bisa ikutan ngomenin ketika sedang perekaman, dan gue rasa itu bisa kepake banget apalagi buat konsep-konsep video YouTuber atau video YouTube gitu kan yang biasanya agak kasual gitu, nggak formal-formal amat. Halo guys, jadi ini contoh penggunaan mikrofon yang built-in di dua unitnya, di transmitter dan juga receiver. Jadi kameramen juga bisa ngomong dan kalian bisa dengar. Ini contoh kontennya. Ya, ini harusnya kalian bisa dengar dua-duanya. Jadi misalkan gue interaksi sama Ska pun bisa kedengeran ya. Nah, itu dia. Aman. Lalu ya ini mic gua. Ini gua.
Nah itu jadi ya untuk channel-channel YouTube yang sifatnya kayak public experiment apa sih bukan ya? Bukan public experiment. Social experiment gitu kan, dimana kameramennya juga mau ikut ngomong, jangan gitu, gini aja gini. Nah itu kedengeran ya nggak Ska? Coba lu ngomong Ska. Betul sekali Win. Ini apa Ska? Itu pohon, tumbuhan, pajangan. Ya itu dia. Jadi ini contohnya aja ya, kalian harus dapat gambaran lah ya, nggak usah gua jelasin banget gitu gunanya. Nah itu tadi contoh penggunaannya. Kalau non formal itu bakal asik banget kalau di receivernya ada mikrofon juga, jadi kameramen bisa ngomong. Tapi ada satu hal yang gue benci banget di mikrofon ini. Mungkin bukan hal yang besar juga buat kalian, tapi menurut gue cukup besar karena ini adalah mic baru. Sekarang adalah tahun 2021 dan dia bukan mic murah juga. Entah kenapa buat ngecasnya dia masih pakai micro USB. Aduh, gua sampai kepleset tuh kan, saking kecewanya gitu gue ya. Padahal mic lain kayak Blink 500 aja yang udah agak tua juga itu sebenarnya, dan kawan-kawannya di ranah yang sama itu udah menggunakan USB Type-C. Mic eksternal ya yang gue bahas di sini. Rata-rata untuk pengecasannya itu pakai USB Type-C. Jadi ya, balik lagi sih, mungkin bukan hal besar buat kalian, tapi gue akan selalu komplain pada gadget-gadget atau alat produksi kayak gini. Ini kan termasuk gadget juga sebenarnya, yang keluaran terbaru yang masih menggunakan micro USB buat pengecasannya. Ya kayak nggak make sense aja gitu hari gini, apalagi dia termasuk device yang lumayan premium gitu secara harga. Jujur aja gue udah nggak pernah bawa-bawa kabel micro USB. Jadi kalau misalkan ada gear yang pakai micro USB, itu akan menambah deretan kabel yang harus gua bawa. Selanjutnya mungkin kita bahas masalah koneksi, karena mic wireless ini menggunakan tipe koneksi yang terbilang cukup unik dibandingkan yang ada di pasaran saat ini. Karena biasanya mic wireless itu menggunakan sinyal radio UHF atau ultra high frequency, atau opsi lainnya adalah menggunakan sinyal digital 2,4 GHz, tapi mic yang satu ini menerapkan koneksi menggunakan sinyal Bluetooth. Ya, walaupun gue udah sempat mention di awal, cuman ya ini pembahasan yang lebih dalamnya karena dia menggunakan sinyal Bluetooth gitu. Dia juga menggunakan Qualcomm aptX Low Latency Codec untuk memberikan suara yang high quality dengan latency yang sangat minim. Ini menarik banget menurut gue karena fitur aptX ini biasanya diterapkan pada wireless earphone yang cukup high-end juga, bukan pada professional wireless mic. Mungkin mic Sony ini termasuk yang pertama. Tapi yang gue bahas di sini adalah mic profesional ya, yang nyambung ke kamera kayak gini. Kalau misalkan mic buat HP sih sebenarnya udah banyak yang Bluetooth. Nah, yang menarik juga dari penggunaan Bluetooth ini adalah yang gue heran yaitu dia menggunakan sinyal Bluetooth, tapi dia mengklaim memiliki jarak penggunaan maksimal di 200 meter antara transmitter dan juga receivernya. Dan itu klaim yang sangat tinggi karena biasanya mic wireless yang gue cobain itu bermain antara 50 sampai 100 meter aja. Di pengetesan gue sih kayaknya dia nggak sampai di 200 meter, tapi memang mic ini memberikan jarak penggunaan yang termasuk paling jauh dari semua mic wireless yang pernah gue tes sebelumnya. Dan gue cukup salut karena di sini dia menggunakan koneksi Bluetooth. Mungkin biar lebih jelas kalian langsung lihat aja video pengetesannya. Oke, ini pengetesan mikrofon dari Sony yang menggunakan koneksi Bluetooth dan diklaim bisa sampai 200 meter. Gue nggak tahu sih, di sini kita bakal tes jarak ya. Tapi biar tahu sikonnya dulu, di sini siang hari cuman agak mendung, jadi ya kalian bisa lihat ya agak gerimis-gerimis juga. Mungkin mempengaruhi, jadi gue jelasin aja. Ya nggak tahu juga sih, harusnya kayaknya nggak mempengaruhi, tapi oke, gue akan pasang. Suara masih masuk kan? Dan suara kalian juga bisa masuk dari receivernya, jadi Ska bisa sambil ngomong jelasin juga. Dan kita mulai tes jaraknya mundur. Oke, gue sambil ngadep sono, jadi sekalian dicek apakah kalau ngadep sono sinyalnya terhalangi atau enggak. Lalu, sorry kalau gue ngomongnya agak pelan-pelan gitu, karena gue tidak ingin mengganggu neighborhood di sini. Aduh. Nah ya, jadi masih aman? Gini dong, tandain. Nah, masih aman. Kita lanjut lagi di sini. Gua ngadep sono, nggak tahu ada intervensi atau enggak. Coba gua ngadep balik. Oke, masih bagus, belum ada intervensi. Kita masih jalan terus. Masih bagus. Oh, cukup bagus. Kita lanjut lagi. Tes mikrofonnya. Oke, mulai ada gangguan, tapi gua akan lanjut sampai putus. Bagus suaranya. Oh. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Ya, berarti itu dia, suaranya putus.
di jarak itu cukup jauh dibanding kita biasanya, tapi ya mungkin belum menyentuh 200 meternya. Mungkin biar sekalian ngetes gue ngadep sono, jadi sinyalnya mungkin terhalang gitu kan dengan badan gue, suaranya bagus atau enggak silahkan kalian nilai. Dan ya masih bagus. Oke, biasanya sih di jarak ini nih kita udah cukup jauh kalau ngetes mic di rumah yang ini buat penanda gue, tapi ya ternyata ini bisa lebih jauh. Oke, bagus, cuman klaim 200 meter kayaknya belum sepenuhnya tercapai, tapi ya itu cukup bagus. Mungkin terpengaruh kondisi dan juga geografisnya juga, cuman ya itu sedikit pengetesan jaraknya. Dan kalian juga bisa langsung nilai kualitas suaranya. Capek banget ya kalau ngomong pakai masker tuh. Dan ya kita balik aja. Oh iya, by the way, gue juga dipinjemin sebuah lavalier microphone atau lav mic dari Sony yang cukup menarik juga, yaitu adalah ECM LV1 yang dijual seharga 29 US dollar, tapi itu harga luarnya. Gue nggak tahu di Indonesia bakal dijual berapa, kalian kira-kira sendiri aja, tapi di luar itu harganya 29 US dollar. Jadi singkat aja gue jelasin, lav mic yang satu ini atau clip-on mic ini punya fitur stereo. Jadi kayak yang kalian bisa lihat secara fisik, dia punya dua sisi penangkapan suara. Gue kenapa kepleset, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Klipnya ini juga menarik karena dia bisa diputar menyesuaikan dengan posisi pemasangannya. Ya kalian bisa lihat aja di B-roll, harusnya udah dikasih lihat di situ, tapi kita nggak bahas banyak karena so far gue belum tahu sih fungsi besarnya di workflow gue tuh buat apa. Menurut gue sih lav mic yang mono aja udah cukup buat mempick up suara ketika gue berbicara. Mungkin dengan stereo ini bisa memberikan environment yang lebih immerse pada jenis konten tertentu. Tapi ya itu dari bayangan gue aja. Gue masih nggak tahu kalau di workflow gue. Dan ya, jadi gimana kesimpulan gue dari mic ini dan juga si lav mic tadi? Si lav mic itu sebenarnya kita singgung dikit doang ya, jadi sebenarnya nggak butuh kesimpulan. Tapi yang jelas, untuk mic yang ini menurut gue sistem mic wirelessnya ini membawa opsi yang cukup unik dan akan sangat menarik, utamanya buat para pengguna kamera Sony biar bisa lebih maksimal. Suara bagus dengan jarak penggunaan yang cukup jauh juga, dan pastinya multi interface-nya itu juga bisa kepake banget kalau misalkan kalian adalah pengguna kamera Sony. Lalu untuk si lav mic-nya mungkin kita bahas sedikit. Stereonya ini gua rasa jadi semacam opsi menarik aja dari apa yang udah ada di pasaran gitu. Untuk pasaran lav mic ya, karena ada lav mic yang biasa, ada waterproof kayak punyanya DT, terus sekarang ada yang stereo. Jadi ya jadi opsi tambahan aja, walaupun nggak banyak yang spesial juga gitu. Jadi pembahasan kita lebih berfokus ke sini. Tapi ya udah sih, paling itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Tapi semoga aja udah bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat kalian. Kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.